Sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Utsmaniyah, pada masa kekuasaan Utsmaniyah pada tahun 1299 sampai 1922 Masehi. Pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang dikelola secara sistematis. Lembaga pendidikan yang dikenal sebagai madrasah menjadi pusat kegiatan ilmiah dan pembinaan karakter. Di antara madrasah terkenal adalah Shan-i Seman Medres di Istanbul yang didirikan oleh ilmuwan besar Ali. Dalam lembaga ini, ilmu agama dan ilmu rasional diajarkan secara berdampingan, seperti teologi, logika, matematika, astronomi, dan fisika. Ilmuwan-ilmuwan Utsmaniyah menghasilkan banyak temuan penting, misalnya Taklif al-Din mendirikan Observatorium Istanbul pada tahun 1577 yang dilengkapi berbagai instrumen astronomi seperti astrolab, jam bintang, dan alat pengukur gerakan benda langit. Ia juga menciptakan pompa air silinder yang digunakan untuk sistem irigasi dan pengangkutan air di kota-kota besar. Selain itu, ilmuwan seperti Muhammad al-Qunawi mengembangkan alat pengukur waktu dan arah kiblat yang sangat berguna dalam kehidupan masyarakat. Kontribusi ilmu pengetahuan di masa Utsmaniyah tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Ilmu digunakan untuk melayani kepentingan umat, seperti menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan pengairan lahan pertanian. Nilai-nilai ini seperti ketelitian, tanggung jawab sosial, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat menjadi cerminan karakter yang patut diteladani oleh generasi sekarang. Lalu kontribusi ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Mughal di wilayah Asia Selatan. Kekaisaran Mughal pada tahun 1526 sampai 1857 Masehi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada masa pemerintahan Sultan Akbar, sistem pendidikan berkembang pesat dan menjadi lebih terbuka. Kurikulum pendidikan madrasah diperluas, tidak hanya mencakup ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu rasional seperti matematika, astronomi, sejarah, dan pertanian. Salah satu ciri khas pendidikan pada masa Mughal adalah inklusivitas dan toleransi. Akbar mempersilahkan belajar dari berbagai agama untuk belajar bersama di madrasah, dan bahasa Persia digunakan sebagai bahasa pengantar umum. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan menjadi sarana pemersatu lintas agama dan budaya. Dalam bidang sains, ilmuwan Mughal mengembangkan observatorium astronomi dan menciptakan alat pengamatan bintang. Di bidang teknologi, mereka dikenal dengan kemampuan metalurgi, salah satunya adalah pembuatan globel logam tanpa sambungan oleh Ali Kashmiri Ibnu Luqman yang menunjukkan tingkat keterampilan tinggi dalam bidang logam dan fisika. Selain itu, kemajuan dalam pertanian dan irigasi juga menandai kecerdasan teknologis Mughal, di mana mereka memperkenalkan sistem kanal dan teknik pengair yang efisien untuk meningkatkan produktivitas lahan. Selanjutnya, nilai kepemimpinan pada masa kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan Utsmaniyah merupakan salah satu kekaisaran Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Berdiri pada tahun 1299 di bawah kepemimpinan Utsman I, kerajaan ini bertahan selama lebih dari 6 abad hingga akhirnya runtuh pada tahun 1922 sampai 1924 dengan berdirinya Republik Turki. Selama masa kejayaannya, terutama pada abad ke-15 hingga ke-16, Utsmaniyah menjadi pusat kekuasaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang sangat maju. Di sini saya akan menjelaskan nilai utama kepemimpinan kerajaan Utsmaniyah, yaitu yang pertama, keadilan. Sultan sebagai wakil Allah di bumi bertugas menegakkan hukum dan melindungi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan agama atau status sosial. Keadilan diterapkan dalam pemerintahan pajak,
dan hukum berdasarkan syariat Islam serta kebutuhan rakyat. Nah, karena sikap adil inilah rakyat tetap setia meskipun kerajaan sangat luas dan beragam. Selain keadilan, pemimpin Utsmaniyah juga memiliki tanggung jawab sosial dan kepedulian tinggi terhadap rakyat. Mereka tidak hanya berkuasa tetapi juga melayani masyarakat dengan membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid melalui lembaga wakaf. Nah, sikap yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi ini membuat masyarakat merasa dilindungi dan dihargai. Nilai lain yang menonjol adalah kompetensi dan profesionalisme dalam administrasi pemerintahan. Jabatan diberikan berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Lalu, dalam hal etika dan keteladanan, para sultan besar seperti Mehmed II dan Sulaiman Al-Qani memiliki karakter yang kuat, berani, dan berwawasan luas. Mehmed II itu bukan hanya penakluk Konstantinopel, tetapi juga pemimpin yang menghargai ilmu pengetahuan, membuka sekolah, serta melindungi ulama dan juga ilmuwan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kepemimpinan yang berkembang pada masa kerajaan Mughal. Salah satu nilai utama kepemimpinan kerajaan Mughal adalah toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sultan Akbar menerapkan kebijakan Sulaykul atau perdamaian untuk semua yang memberikan kebebasan beragama tanpa paksaan. Ia juga mengangkat pejabat non-muslim dan membuka dialog antar agama sehingga masyarakat hidup damai dan bersatu di bawah pemerintahannya. Selain toleransi, kepemimpinan kerajaan Mughal juga menonjol dalam keadilan dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. Para sultan menerapkan pajak yang wajar, melindungi pertanian, mengatur perdagangan, dan membangun infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan benteng. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Mughal tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga berfokus pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, nilai penting lainnya dalam kepemimpinan kerajaan Mughal adalah disiplin dan tanggung jawab. Dalam administrasi pemerintahan, mereka menerapkan sistem birokrasi mansbadari, yaitu pembagian jabatan berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab di bidang militer maupun pemerintahan. Sistem ini membuat kerajaan mampu mengelola wilayah luas dengan efisiensi dan teratur. Lalu para sultan kerajaan Mughal juga memiliki kepedulian besar terhadap pendidikan, seni, dan ilmu pengetahuan. Mereka membangun karya arsitektur megah seperti Taj Mahal dan Benteng Agra yang mencerminkan kecintaan pada keindahan dan budaya. Dukungan terhadap ilmu dan seni menjadikan kerajaan Mughal pusat peradaban dan kebudayaan Islam di Asia Selatan. Selanjutnya yaitu toleransi. Nah, pada masa Khalifah Utsmaniyah, umat Islam itu menunjukkan toleransi tinggi terhadap pemeluk agama lain. Pemerintah menjamin kebebasan beragama dan keselamatan semua warga. Sejak penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II, penduduk non-muslim tidak dipaksa masuk Islam dan tetap bebas beribadah menurut agamanya masing-masing. Nah, untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan masyarakat yang berdiri dari berbagai agama dan suku, pemerintahan Utsmaniyah menerapkan sistem milad yang berasal dari kata Arab milah yang berarti jalan hidup atau keyakinan. Dalam sistem ini tuh setiap kelompok agama seperti Kristen Ortodoks, Yahudi, dan lainnya itu diorganisasikan dalam komunitas sendiri dengan pemimpin yang mengatur urusan agama, pendidikan, dan hukum internal mereka. Pemerintah itu memberikan kebebasan penuh bagi setiap kelompok untuk mengelola sekolah, tempat ibadah, dan lembaga sosialnya, bahkan memakai bahasa mereka sendiri. Sementara pemerintah pusat hanya mengawasi tanpa mencampuri urusan keagamaan secara langsung. Selanjutnya yaitu toleransi. Nah, pada masa kerajaan Mughal ini ada tokoh paling terkenal dalam penerapan toleransi di kerajaan Mughal, yaitu Sultan Akbar. Nah, ia ini dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berpikiran terbuka, memperlakukan semua rakyat secara adil tanpa membeda-bedakan agama. Nah, Sultan Akbar menghapus pajak jizyah, mengangkat penjabat dari kalangan Hindu, dan membangun ibadah khana sebagai tempat dialog antar agama.
Disinilah lahir gagasan Sulhekul atau perdamaian untuk semua yang menjadi dasar kepemimpinan Mughal yang menghormati semua agama tanpa paksaan. Sikap toleransi ini membuat kerajaan stabil, makmur, dan maju dalam ekonomi, budaya, serta seni. Tercermin dari karya seperti Taj Mahal yang memadukan unsur Islam dan juga Hindu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang relevansi bagi pendidikan SDMI dari sejarah dinasti Utsmaniyah. Nah, dalam dinasti Utsmaniyah, mereka mengajarkan keteladanan pemimpin adil dan ilmuwan bijak, yang mana dapat menimbulkan nilai satu, adil dan tanggung jawab, tidak pilih kasih, jujur dalam tugas. Lalu ada kedua, toleransi, menghormati teman yang berbeda agama ataupun kebiasaan. Nah, yang ketiga adalah kepemimpinan dan kerjasama tim yang sangat kuat. Lalu keempat adalah persatuan dan kebersamaan, seperti masyarakat multikultural yang hidup pada zaman dinasti Utsmaniyah. Dan sejarah Utsmaniyah menjadi media pembelajaran karakter berbasis nilai Islam dan kemanusiaan, seperti contohnya cerita Sultan Mehmed II dalam penaklukan kota Konstantinopel. Itu bisa dijadikan pembelajaran ataupun acuan untuk pendidikan bagi SDMI di Indonesia. Ada relevansi bagi pendidikan SDMI dari sejarah Mughal. Nah, dalam sejarah Mughal atau yang sekarang kita ketahui adalah India. Nah, nilai kepemimpinan dan toleransi Mughal dapat diterapkan dalam pembelajaran karakter. Seperti satu, toleransi dan saling menghormati, meniru sikap dari Sultan Akbar yang adil dan terbuka terhadap wawasan luar. Lalu ada adil dan bertanggung jawab. Siswa diajak tidak pilih kasih, lalu jujur dan disiplin. Yang ketiga adalah kepemimpinan dan kerjasama yang kuat, yang mana dengan kepemimpinan kerjasama yang kuat menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab dalam suatu kelompok atau suatu perkumpulan. Yang keempat adalah persatuan dan kebersamaan, membangun solidaritas meski berbeda. Yang maksud berbeda ini berbeda agama, berbeda suku bangsa, ataupun berbeda latar belakang. Nah, guru juga dapat mengaitkan kisah Akbar atau Taj Mahal untuk menanamkan nilai moral. Nilai sejarah Mughal menumbuhkan karakter moderat, damai, dan berpikiran terbuka. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.